Haleluya Bapa. Pujian ini menjadi doa kami, bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan tidak datang secepat-cepatnya, tapi pertolongan Tuhan selalu datang setepat-tepatnya. Tepat di saat kami membutuhkan, di situ tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup kami. Dalam segala badai, persoalan, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kalau setiap jemaatmu pada ibadah kedua ini sudah berdoa, bukan bicara bulan sekian tahun mereka berdoa, tapi jawaban doa itu rasanya gak kunjung tiba. Biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini meneguhkan iman mereka untuk mereka tidak berhenti untuk berdoa. Terima kasih, pakai kembali anak-Mu Tuhan untuk menjadi penyambung lidah-Mu, urapi. Tanpa pengurapan-Mu hamba tidak bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan sempurna. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini membuka paradigma baru untuk kami terus mengandalkan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sebelum itu kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Senang sekali ya, baru 2 bulan udah ketemu lagi dengan Bapak Ibu di tempat ini. Ya, terakhir bulan April ketika saudara masih ingat kesaksian saya pulang dari Papua. Dan hari ini sudah melayani tempat ini. Nanti minggu depan sudah berangkat lagi ke Suku Binggi, Mamasa. Ya, tapi hari Senin ini sudah janji sama anak-anak karena liburan mau ajak anak saya nomor 2, nomor 3 naik gunung saudara. Sekalian saya latihan fisik lagi ya saudara ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya akan memutarkan satu video. Saudara, waktu pertama kali saya khotbah juga saya putar video, tapi itu global. Nah ini cuplikan ketika kami menginjili suku Wana, saudara. Ya. Dan saudara tahu suku Wana itu penghijauan besar-besaran, bahkan kepala sukunya sudah pindah ke seberang. Tetapi anugerah Tuhan ketika kami masuk, ya ditarik kembali, dan lokasi-lokasi yang kami kunjungi sekarang sudah menjadi wilayah kantong-kantong Kristen. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ini misi cukup berat karena kami bawa barang sumbangan cukup banyak, melibatkan 19 porter dan kami jalan kaki 7 hari 7 malam. Tidur di hutan, ya, makan apa adanya, tidur apa adanya, beratapkan langit. Kalau ketemu binatang-binatang sudah biasa saudara. Ya, jadi kita lihat dulu video ini. Yuk silakan ditayangkan. Shalom Bapak Ibu, ini adalah video rangkuman cuplikan perjalanan tim misi YKATB atau Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa menuju suku Tawana di Morowali Utara. Dari Jakarta kami transit di Palu, dan dari Palu kami menuju ke Pelabuhan Kodal naik kapal feri menuju Pelabuhan Sariti. Dari Pelabuhan Sariti kami charter 2 unit mobil bersama 19 porter untuk memulai perjalanan ke suku Tawana. Dan di setiap desa kami berhenti untuk survei gereja yang akan diperbaiki dan dibangun, disertai dengan ibadah KKR dan menyalurkan bantuan kepada gereja-gereja yang kami kunjungi. Medan yang kami lalui cukup berat dan harus ditempuh dengan jalan kaki selama 7 hari, dan perjalanan untuk mencapai satu desa terkadang sampai malam hari. Kami harus melewati sungai-sungai, bukit, hutan yang rimbun, dan semak belukar untuk menjangkau satu desa menuju ke desa lainnya. Bersama 19 porter kami membawa barang perlengkapan, logistik, dan barang sumbangan bagi gereja-gereja di pedalaman, antara lain selimut, pakaian, obat-obatan, vitamin, lampu panel surya, dan Alkitab, serta sembako dan snack bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di pedalaman. Ya. Selain jalan kaki, kami juga menggunakan perahu katingting untuk menjangkau desa yang lebih dalam, dan kami sewa 9 perahu katingting dalam misi ini.
Dalam setiap perjalanan misi, berbagai macam hambatan sudah kami alami, seperti ancaman, intimidasi, bahkan mau dibunuh. Kami harus menjalani beberapa sidang adat, bahaya binatang berbisa, bahaya dari alam yang ekstrim, tapi Tuhan selalu menjaga dan meluputkan kami. Kami juga menggunakan sepeda motor untuk menuju ke desa Tangkal Manyoe dan Watu Muana, dan jalanan benar-benar rusak parah. 3 sepeda motor terpaksa kami tinggal karena rusak plat koplingnya, patah knalpot, dan mogok total. Butuh pengorbanan dan bayar harga untuk melakukan misi penginjilan amanat agung di pedalaman di seluruh Indonesia. Meskipun tantangan begitu berat dan sangat melelahkan, kami kurang istirahat, kurang tidur, dan sering terlambat makan. Dan terkadang tidak mandi berhari-hari. Ketika semua ini dilakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa, dan rindu amanat agung diberitakan sampai ke lokasi pedalaman yang sangat sulit dijangkau, kami tim misi YKATB melakukan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Di lokasi ini motor yang saya tumpangi masuk ke dalam jurang, puji Tuhan tersangkut di pohon, dan pinggang saya yang memang sudah cedera semakin parah, dan pulang dari misi saya harus menjalani operasi untuk kedua kalinya. Dari satu desa ke desa lain terkadang Tuhan siapkan sebuah mobil untuk kami sewa sehingga bisa menghemat tenaga kami, dan 1 unit mobil kami isi 23 orang, puji Tuhan. Di setiap desa di mana kami menginap dan survei gereja, kami melakukan ibadah KKR dengan cara yang sederhana, bahasa yang sederhana. Tapi puji Tuhan, lawatan Tuhan luar biasa. Jemaat dijamah dan mengalami pemulihan karena Tuhan hadir melawat umatnya. Tidak melihat gedung gereja yang mewah dengan semua perlengkapan musik dan sound system yang canggih, tapi dia hadir, dia melihat ada kerinduan dan rasa lapar dari orang yang hadir dalam ibadah untuk mencari dia. Dan semua karena pekerjaan Roh Kudus dalam misi suku Tawana ini, puluhan orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis. Dalam misi Tawana tahap 3 ini, hampir 1,8 ton barang sumbangan kami salurkan bagi setiap gereja yang kami kunjungi. Dan terima kasih untuk para donatur yang menabur baik dalam bentuk dana, Alkitab, selimut, pakaian maupun obat-obatan. Tuhan yang membalas semua taburan Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan misi ini, YKATB juga menyalurkan bantuan sembako dan snack bagi anak sekolah minggu di beberapa desa yang memang sedang mengalami paceklik, dan puji Tuhan, YKATB selalu menjadi saluran berkat di setiap desa yang kami jumpai. Dalam misi ini ada ratusan jemaat dan warga yang menerima selimut dan pakaian layak pakai
Dan kami juga menyalurkan obat, vitamin, serta kacamata baca dan mengobati warga yang rambutnya penuh kutu rambut. Dalam setiap misi, semua makanan kami masak dengan cara yang sederhana dan makan bersama dengan para porter. Sekali masak untuk 30 porsi. YKATB juga membantu pembangunan rumah warga. 1 tahun kami bangunkan minimal 5-8 rumah bagi warga yang tidak mampu dan yang masih tinggal di tengah hutan dan atas gunung. Dan yang belum punya rumah, kami juga membantu bibit ladang dan padi bagi warga dan juga membuka lahan pertanian. Dalam misi ini, YKATB juga memberi bantuan persembahan kasih bagi para hamba Tuhan dan gembala. Dan rencana ada 7-10 gereja yang akan kami renovasi dan beberapa dibangun dari pondasi. Dan bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung misi penginjilan dan pembangunan gereja pedalaman, saudara dapat menyalurkan ke rekening YKATB setelah tayangan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Ya, Bapak Ibu terus dukung dalam doa ya sampai Oktober full. Ya, masih ada 4 lokasi misi sampai 1000 gereja ya, seperti kesaksian saya saat ini baru 213 gereja yang kita bangun dalam waktu 5 tahun. Itu juga impossible ya, nggak mungkin, tapi saya percaya Tuhan pasti dengar doa saya, karena saya sudah bernasar berdoa, Tuhan sebelum 1000 gereja jangan panggil saya pulang. Itu doa saya setiap pagi, ya itu kerinduan saya. Saya bilang Tuhan, saya cuma minta sehat, saya nggak minta apa-apa, supaya umur 70 tahun pun kalau belum sampai 1000 gereja, saya masih bisa masuk pedalaman. Saudara ada yang mau ikut? Amin, ikut semua ya. Ya, tapi kayaknya pada doa Tuhan ini aku utuslah Pak Minarto. Imam musik beberapa sudah daftar katanya saudara yang muda-muda. Nah puji Tuhan, memang berat tantangan ya saudara kalau lihat video tadi. Nanti tahun depan saya sudah dijadwal 2 kali, saya akan putar lagi yang Papua kemarin itu lebih ekstrim lagi. Karena kita masuk daerah OPM, daerah KKB, itu juga mempertaruhkan nyawa. Ya dikawal dengan TNI dan Polri, masyarakat dengan busur panah, tapi kita bersyukur kita bisa lolos ya saudara. Dan anugerah Tuhan tahun ini juga kita akan pondasi 10 gereja lagi di Papua. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan saya percaya karena ini visi misi Tuhan, Tuhan yang siapkan semua dana. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. PowerPoint ditayangkan, saya akan bicara hal yang sama supaya berkatnya sama, doa yang berkuasa, the power of praise saudara. Tadi pujiannya udah luar biasa dan saya bersyukur ya di GB Intermark, ya ibadah 1-2 tuh hadirat Tuhan begitu kuat. Dan jujur saya kalau menikmati hadirat Tuhan saya suka meneteskan air mata. Dan selama 2 kali ibadah tanpa terasa mata juga berkaca-kaca. Bukan karena kelilipan saudara, tapi benar-benar di gereja ini ya hadirat Tuhannya cukup kuat dan sangat kuat. Kita kasih aplaus buat semua imam musik. Ya, saya berdoa buat semua imam musik di tempat ini terus bersekutu dengan Tuhan. Saudara dipakai menjadi worshiper yang luar biasa untuk membawa umat Tuhan masuk dalam penyembahan. Daniel pasal 10, perhatikan ayat 10-12, demikian firman Tuhan. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu, ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik, saya memperhatikan sebagai hamba Tuhan saudara, khususnya bicara tentang doa. Kenapa doa ini sangat penting saudara? Bapak Ibu dengan saya, kalau Anda dengan saya menjadi orang Kristen, kalau kita tidak berdoa, hidup kekristenan kita akan penuh dengan ketidakpastian. Amin. Hidup kekristenan kita akan penuh dengan kebimbangan, bahkan hidup kekristenan kita akan penuh dengan kekecewaan. Sebab kenapa? Tanpa kita doa, kita tidak tahu arah tujuan hidup kita, iman kita seperti apa. Nah kenapa banyak orang Kristen sampai hari ini gak mau berdoa? Dengan berbagai macam statement, dengan berbagai macam alasan mereka bilang begini, Pak Pendeta, saya rasa doa atau tidak doa gak ada bedanya Pak.
Saya berdoa buat kesembuhan di tubuh istri saya. Dia cancer stadium 1 Pak Pendeta. Tapi ketika saya berdoa, dia bukan disembuhkan, stadiumnya malah naik stadium 3, bahkan stadium akhir. Ada orang tua berkata, saya sudah berdoa Pak supaya anak-anak saya enggak memberontak, melawan orang tua, tidak terlibat drugs, narkoba. Tapi saya sudah berdoa sekian tahun sampai detik ini Pak, anak saya belum bertobat. Saya udah berdoa buat suami lu Pak, supaya dia enggak KDRT, main tangan, suka memaki segala macam. Tapi sampai hari ini Pak Pendeta, kekerasan demi kekerasan masih saya terima. Bahkan beberapa pengusaha berkata, Pak kami berdoa Pak, bisnis makin lesu Pak, hutang kami sangat besar. Kami berdoa supaya hutang kami bisa lunas, tapi sampai hari ini hutang kami bukan tambah lunas, tapi hutangnya makin bengkak. Jadi kami berpikir, kami berdoa tidak ada perubahan, kami tidak berdoa pun tidak ada perubahan, jadi kami putuskan untuk kami tidak berdoa. Tapi di satu sisi yang sama kita perhatikan, ada orang sakit waktu dia berdoa, penyakitnya disembuhkan, katakan amin. Ada orang rumah tangga sedang kacau saudara. Waktu mereka sungguh-sungguh berdoa, udah hampir divorce saudara, rumah tangga mereka gak jadi bercerai. Ya, ada orang tua sepakat berdegan-degan tangan, berdoa buat anak-anak yang selalu memberontak melawan orang tua, mungkin udah terlibat drugs, free sex dan segala macam. Tapi ketika mereka berdoa, akhirnya anak-anak mereka bertobat. Nah dari dua peristiwa yang bertolak belakang ini, orang yang gak dewasa rohani mungkin mereka menarik satu garis kesimpulan, mereka berkata, kayaknya Tuhan pilih kasih. Hanya doa orang tertentu yang Tuhan dengar. Buktinya masalah saya sama dengan teman saya. Sama-sama didoakan pendeta, didoakan gembala, ditumpang tangan. Tapi kenapa masalah teman saya ditolong oleh Tuhan, tapi sampai hari ini saya tidak menerima jawaban doa. Nah hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu, siapapun diri Anda baru 1 tahun pun jadi Kristen. Bahkan 1 bulan pun jadi Kristen. Saudara jangan berkecil hati, jangan berkata mana mungkin doa saya didengar oleh Tuhan. Mana mungkin doa saya berkuasa. Kitab Yakobus berkata, Elia juga manusia biasa seperti saudara dengan saya. Amin. Tapi ketika dia berdoa supaya hujan gak turun 3,5 tahun, hujan tidak turun. Tapi ketika dia berdoa hujan turun, hujan menjadi turun. Nah bagaimana kita memiliki doa yang powerful? Coba multimedia ditayangkan kembali saudara. Nah saudara ingat baik-baik, doa yang berkuasa itu bukanlah doa yang memekikkan telinga. Enggak salah saudara berdoa dengan suara yang keras, silakan saudara. Doa yang berkuasa bukanlah doa dengan rangkaian kata yang sistematis. Diukir dengan kata-kata, bahkan Anda catat, itu tidak menjamin doa Anda yang berkuasa. Tapi doa yang berkuasa adalah doa yang menggetarkan pintu sorga. Sehingga Tuhan Yesus perintahkan malaikatnya untuk menjawab doa saudara dengan saya. Amin. Nah ada 3 poin, diklik lagi. 3 pembahasan dari kitab Daniel pasal 10 ini. Diklik lagi, bagaimana saudara dengan saya memiliki doa yang berkuasa? Yang pertama, di ayat 12a dikatakan demikian. Lalu katanya kepadaku, perhatikan yang garis merahnya, sama-sama baca, 3, 2, 1. Janganlah takut Daniel. Ya, saya akan hanya bahas di poin ini saja. Saudara, doa yang berkuasa jangan pernah disertai dengan ketakutan dan kebimbangan, saudara. Sebab ketakutan dan kebimbangan itu musuh daripada iman. Dan kitab Yakobus jelas berkata, kalau engkau minta segala sesuatu, hendaklah minta dengan iman. Jangan ada bimbang, jangan ada keraguan. Orang yang bimbang dan ragu seperti gelombang laut yang terombang ambing. Dan firman Tuhan jelas berkata, jangan harap orang tersebut dapat sesuatu dari Tuhan. Saudara hidup ke depan bukan semakin bertambah baik. Ya, kemarin dinubuatkan kiamat oleh orang India. Saya sih senyum-senyum aja saudara. Ada ya beritanya ya? Gak ada yang bisa tahu kiamat itu kapan Bapak Ibu. Dari zaman saya kecil itu udah dinubuatkan sedemikian rupa. Yang hanya tahu itu hanya Tuhan Yesus. Tapi intinya kita tetap berjaga-jaga, juga gak menyepelekan saudara. Begitu menyepelekan tahu-tahu benar-benar datang. Nah itu saudara, kita harus siap saudara. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik saudara. Persoalan masalah ke depan saudara, ke depan saya katakan bukan semakin ringan. Bisnis saudara merasakan, Anda pengusaha semakin sulit. Anak saya semua pengusaha, ya. Dia mulai laporkan, tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara. Yang di Medan juga sukses, yang di Jakarta juga sukses. Saya tanya, bagaimana omset? Puji Tuhan, Bi. Ya, meskipun kompetitor banyak, tetap kita bisa surplus terus. Nah, ini puji Tuhan. Kalau orang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, bukan semakin baik. Masalah persoalan saudara mau sungguh-sungguh berdoa kek, rajin memberi persepuluhan kek, hidup kudus kek, hidup benar.
masalah persoalan tidak diundang pun pasti akan datang. Setuju statement ini? Kita nggak undang badai, badai itu pasti akan datang loh. Saya kasih ilustrasi tadi pagi begitu. Misal kita berdiri di pinggir pantai, taruhlah di Ancol lah saudara, yang dekat-dekat aja. Kita berdiri di pinggir pantai, itu kira-kira ombak nggak diundang, datang nggak nerpa kaki kita? Datang kan, nerpa kan? Begitu dia nerpa, apakah dia langsung nyeret kita ke tengah? Enggak, dia nerpa, dia mundur pelan, dia nerpa, dia mundur pelan. Percayalah selama kita masih napas, itu masalah persoalan tidak diundang pun pasti akan datang. Kecuali lo cari masalah, nah itu kasus beda. Cari masalah gampang, nanti pulang, satpamnya parkir, lo keplak aja kepalanya. Nah itu cari masalah, cari persoalan saudara. Persoalan kelihatannya semua fine-fine, badan sehat, bisnis lancar, rumah tangga kelihatannya harmonis, itu badai itu datang gak diundang. Saya ambil contoh Matius pasal 8, suatu hari Yesus berlayar bersama para murid-muridnya. Ya, murid-murid gak sendiri, ada Yesus di dalam perahunya. Kelihatannya semua baik-baik di Danau Galilea, tenang, saudara, mereka berlayar. Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan, itu perahu murid dihantam gelombang badai, angin sakal yang begitu hebat, terombang-ambing, semua panik ketakutan. Saya bayangkan itu air mungkin udah masuk dalam perahu. Kapal udah bunyi kretek-kretek, udah panik semua saudara. Tapi dahsyatnya di tengah badai, Yesus ngapain di perahu? Ya, dia tidur dengan pulas. Saya nggak habis pikir ya, sebagai hamba Tuhan. Di tengah badai, Yesus bisa tidur dengan pulas. Saya ada topik khotbah yang berbeda, bukan doa berkuasa. Artinya ketenangan di tengah badai. Yesus sebenarnya ingin menggambarkan begini sudah. Di tengah badai sehebat apapun, tidur itu menggambarkan ketenangan. Amin. Ya, jangan panik, saudara. Yesus di tengah badai bisa tidur, saudara. Saya jujur sebagai pendeta, hobi saya 2. Saya besok berangkat ke Solo, naik Gunung Lawu sama anak saya nomor 2, nomor 3. Ya, yang nomor 2 udah bisnis JNE, yang nomor 3 ini kebetulan baru dapat beasiswa di Prasmul, dia mau kuliah, sudah dapat kos-kosannya, sudah dapat apartemennya, dia bilang, "Pi, please sebelum kuliah naik gunung ya." Oke. Bahkan dia udah list gunung-gunung yang dia mau naik. Dia tahu bapaknya maniak, bukan maniak, penjelajah gunung di Indonesia. Ya. Pokoknya Pi, please sebelum aku umur 20 tahun minimal 10 gunung. Ya kamu doain pinggang papi, karena saya cedera pinggang itu sudah 2 kali, bahaya bisa lumpuh, karena saya jatuh berkali-kali ketika misi. Tadi saudara lihat sepeda motor saya itu masuk ke jurang, puji Tuhan saya bawa HT, nyangkut di pohon, saya tahu itu bukan pohon, tangan malaikat saudara. Ya, itu minta tolong kaki di atas, kepala di bawah, tolong kakinya goyang-goyang, tolong saudara. Ya, itu benar-benar untung bawa HT dan radius HT-nya pas dapat signal tim di depan, tolong saya jatuh, balik saya bilang. Siapa yang ngangkat kita? Nah saudara, sebagai hamba Tuhan saya punya 2 hobi. Yang pertama hiking, kemarin saya ajak anak-anak youth rafting. Udah lama saya nggak rafting juga. Ya. Dan karena dia tahu gembalanya menguasai alam-alam saudara, perahu saya semua diisi anak sekolah minggu. Kecil-kecil. Jadi waktu saya posting di Instagram, saya kasih lagu sekolah minggu buat lucu-lucuan. Gue bilang tega nih kakak-kakak sekolah minggu nih. Di perahu gue anak sekia semua. Ya, jangan kena ombak, goyang dikit gue mesti pegangin badan mereka, dayung lagi gue mesti pegangin saudara. Nah saudara, hobi yang kedua ini saya suka mancing. Nah suatu hari saya kisahkan, saya ambil dari kisah ini, saya kepengen mancing tapi bulannya gak cocok, bulannya udah berber. September, November, Oktober, Desember itu kan biasanya ombak besar saudara. Ya, dan itu pasti perahu gak ada yang berani saudara. Tapi karena pengen mancing saya telepon 3 sahabat saya, 2 gembala, 1 pendoa syafaat, penjaga menara. Saya bilang gini bro, banyak pelayanan gak? Oh dikit, kok dia panggil saya Koko, dikit kok. Kenapa? Ikut gua mancing, lo orang bawa badan aja, bawa pakaian, kita nginep semalam di pulau. Oh ya siap komandan, siap, dia bilang. Berangkatlah kita cari-cari perahu nggak ada, akhirnya udahlah perahu tradisional lah, mampirlah ke Sunda Kelapa, nggak ada perahu bagus. Tiba-tiba seorang lain sedang membersihkan perahunya, jelek banget saudara, mungkin 1,25 lebarnya, panjangnya mungkin 6-7 meter. Dan saya mulai tawar abangnya, bang, boleh nggak kita sewa perahunya ke tengah, Pulau Seribu aja, kita pengen mancing. Jawaban abang ini apa? Aduh kok kagak berani, sekarang musim barat. Ombak bisa 2-3 meter meskipun Pulau Seribu. Saudara, apa jawaban 4 pendeta ini? Jangan diikuti, kita sudah bertobat. Dengan pede kita bilang begini, tenang bang, kita 4 pendeta. Ilah sombong banget. Tawar-menawar abangnya kasih tarif tinggi. Karena resiko dia bilang, dikasih 2 kali lipat. Ya udahlah gak apa-apa lah, cincai lah, saya bilang lah. Ya,
Nah saudara, masuklah 4 hamba Tuhan ini. Waktu saya lihat perahunya, aduh Tuhan, saya biasa mancing tuh pakai 500 PK, 750 PK, ada yang sampai 1000 PK dengan tim mancing mania Asia. Saya pernah sudah mancing, ya itu narik-nariknya dok tuna yang di daerah-daerah Binyuwangan itu bisa 35 kilo 1 ekor, saudara. Saya lihat aduh perahunya kecil. Bang, mesin PK-nya berapa? 15 PK. Itu juga dompleng. Saudara tahu mesin dompleng ya? Kompresor bekas dirakit, diongkel. Wong, tok, 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 cemong-cemong langsung saudara. Ya, aduh. Tiba-tiba saya lihat perahunya begitu kotor, jorok. Tapi saya bilang begini, Bang, ini minta maaf jangan tersinggung. Tapi amit-amit saya tolak dalam nama Yesus. Tapi seandainya terjadi, misalnya ini perahu dihantam badai, terbalik Bang. Ya, paling enggak ada pelampung dong buat ngambang, saya bilang buat safety kita. Oh enggak ada, ini kan perahu tradisional. Lah terus kita ngambang pakai apa? Pakai jerigen air, darah Yesus sudah. Udah berapa jerigen air sudah. Masuklah 4 pendeta ini dan kita pendeta tuh mancing rohani banget. Saya suruh pimpin doa baca Mazmur 91, minta bungkus dengan darah Yesus. Dan saya tutup dengan iman, Tuhan kami imani hari ini 153 ekor ikan besar-besar kami terima. Mantap pendeta kalau mancing. Berangkatlah perahu ini berlayar saudara. 1 jam perjalanan tiba-tiba awan jadi gelap. Waduh, saya mulai curiga, badai ini bener aja saudara. Itu gulungan putih-putih, ombak dari jauh mulai mendekati perahu yang dihuni 4 pendeta yang sudah doa Mazmur 91 ini saudara. Tiba-tiba ombak begitu besar dan perahu itu kesulitan untuk nanjak. Wah, karena 15 PK kan. Waduh, atret. Saudara ini 4 hamba Tuhan udah tatap-tatapan, beberapa sudah meneteskan air mata. Kita mulai ikuti jejak Yesus karena kita murid Yesus. Kita tongking dalam nama Yesus, badai reda, bukan reda, makin mengamuk Bapak Ibu. Ya, sampai album pujian rohani kita nyanyikan 2 album, ombaknya nggak mau reda. Yesus di tengah badai tidur dengan pulas. Ini 4 pendeta di tengah badai muntah-muntah. Boro-boro dapat 153 ekor. Untuk ketemu nelayan Bugis ditarik ke pinggir saudara. Ya, nah saudara, kita kembali kepada topik ini. Ketika badai begitu hebat mengamuk, seorang murid memberanikan diri menggoncangkan tubuh Yesus dan berkata, Tuhan bangun kami akan binasa. Kenapa mereka berkata bangun kami akan binasa? Mereka nggak fokus kepada Yesus yang begitu tenang di tengah badai. Tapi mereka fokus kepada badai. Saudara paham saudara? Yesus akhirnya bangun, menenangkan mereka, kemudian baru menenangkan badai. Tapi ada satu statement Yesus dalam Matius pasal 8 bilang begini, hai engkau orang yang tidak percaya. Saudara seringkali ketika badai mengamuk dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam kesehatan tubuhmu, kita begitu ketakutan. Kita mungkin bertanya, Yesus ada di mana? Yesus di dalam perahu loh, kehidupanmu. Tapi kita nggak sadar kenapa? Karena fokusmu kepada badai. Fokusmu kepada masalah, kepada hutang-hutangmu, kepada kesehatan tubuhmu. Engkau nggak sadar kalau dia adalah perahu kehidupanmu. Ya. Dan akhirnya meskipun perahu itu babak belur dan nyaris karam, saya bayangkan saudara. Tapi pada akhirnya itu perahu murid dapat diantar ke tepian dalam keadaan selamat. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Nah saudara, Anda seringkali sebagai orang Kristen mendengar. Selalu orang berkata, udahlah jangan khawatir ketika Anda sakit parah. Ketika bisnismu goncang, mungkin Anda minta datang didoakan pendeta. Dan pendetanya bilang begini, udah bro, udah nak, udah bu, udah pak, jangan khawatir. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebenarnya arti bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil apa sih? Kita jangan cuma belajar kamus bahasa luar negeri saja. Di dalam kamus bahasa Indonesia, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Artinya sesuatu yang gak mungkin terjadi. Ya. Dan ucapan bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil 3 kali dicatat di Alkitab. 2 kali di PB, 2 kali di PL, 1 di PB. Di PL dicatat di mana yang pertama? Diucapkan kepada siapa? Kepada Sarah. Saat itu Abraham udah umur 100, Sarah udah 90 tahun, sudah mati, haid, rahimnya udah tertutup. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan seperti banyaknya bintang di langit, pasir di laut. Sarah gak percaya, dia ketawa geli. Dan saat itu Tuhan berkata, hei Sarah, adakah sesuatu yang mustahil bagi orang percaya? Dan yang kedua dalam PL diucapkan kepada siapa? Kepada Yeremia. Kenapa? Saat itu bangsa Yehuda dikepung oleh Babel. Ya. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, Yeremia kamu beli sebidang lahan, sebidang tanah. Yeremia berpikir secara logis. Ngapain gue beli lahan? Jangan sampai nanti beli ladang, udah jadi milik, Babel masuk, dikuasai, tanah diambil. Tapi Tuhan bilang begini sama Yeremia. Hei Yeremia, adakah sesuatu yang mustahil bagi orang percaya? Dan ketika masuk perjanjian baru itu diucapkan kepada siapa? Kepada Maria.
mengenai perihal kehamilannya. Kandungannya akan dipinjam oleh Roh Kudus. Maria juga berpikir, mana mungkin gue nikah aja belum, mana mungkin bisa hamil. Tapi sebagai pendeta saya banyak melihat mujizat hari-hari ini. Orang tidak menikah pun hamil, saudara. Kayaknya agak tell me, telat mikir, saudara. Nah, saudara, ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, artinya begini, ketika dokter berkata penyakitmu tidak mungkin bisa disembuhkan, Yesus akan berkata terlalu amat mungkin penyakitmu aku sembuhkan. Ketika bisnis sedang hebat-hebatnya Anda tergoncang, hutang begitu besar, ya orang mungkin berkata lo tinggal tunggu waktunya tutup, Yesus berkata nak kau tidak akan tutup bahkan sanggup buka cabang yang baru. Ketika uangmu pas-pasan, engkau bingung untuk menguliakan anak, dan orang tetangga kiri kanan sahabatmu berkata, kalau lihat kondisi keuangan seperti ini kayaknya engkau nggak mungkin bisa menyekolahkan anakmu kuliah dengan layak. Tapi Yesus berkata bukan sekedar anakmu bisa kuliah, tapi dapat beasiswa bahkan kuliah sampai di luar negeri. Sebab bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Saya kasih kesaksian. Anak saya yang baru masuk semester 1, anak nomor 3, memang jaraknya jauh sama kokonya, hampir 11 tahun. Ya, jadi yang besar nanti tahun depan udah married, ya. Kemudian saya berdoa menyusul yang kedua. Saya sih berdoa anak saya nomor 2 mulai terlibat ikut misi penginjilan di pedalaman. Karena memang anak saya itu dari kecil saya latih juga untuk harus punya fighting spirit lah jadi orang. Nggak laki, nggak perempuan. Saya kenalkan alam bebas. Ya, ternyata Tuhan pilih saya untuk pelayanan misi dan saat ini juluki memang sebagai tim misi terekstrim di Indonesia yang saya pimpin. Nah, saudara, sekitar 18 tahun yang lalu saya memang pelayanannya fokus di healing, karena saya mantan anak dukun, kakek dukun, mama dukun, papa dukun, dan saya dipersiapkan jadi dukun. Ketika saya bertobat, memang Tuhan kasih karunia pelepasan buat saya. Ya, dan saya diberikan sesuatu yang memang orang gak bisa lihat, saya bisa lihat gitu saudara ya. Jadi orang berkata indera keenam terbuka. Banyak jemaat gak tahu, kelihatannya luar biasa dipakai Tuhan, tapi saya punya sakit yang cukup serius. Kelihatan badan saya fit-fit aja. Saya kalau selesai khotbah malam, saudara, saya suka pendarahan. Jadi keluar darah dari dubur, itu keluar darah banyak. Saya udah doa, Tuhan gak sembuhkan saya. Saya udah periksa bahkan ke profesor, dokter yang tanganin keluarganya istana. Dikasih obat antibiotik yang the best, yang termahal. Cuman 2 bulan sembuhnya, sakit lagi. Kemudian istri saya bilang begini, Pi, ingat ya, berhikmat, anak 3 masih kecil-kecil. Si bontot baru lahir 3 bulan waktu itu. Jemaat butuh papi, bisnis usaha masih butuh papi. Udah cuti, jangan terlalu capek. Periksa yang benar. Akhirnya saya general check up lagi, periksa dengan seorang profesor ahli cerna. Dia bilang begini, Pak, pantesan Bapak kolonoskopi, endoskopi berulang-ulang bahkan sampai di Malaysia diobati, nggak ketemu penyakitnya apa. Karena saya nggak bisa pakai seat belt, sakit banget saudara, nyeri banget di perut kiri saya ini. Dan akhirnya dia bilang begini, Pak, ada benjolan daging Pak, gede banget. Di luar dinding usus besar Bapak. Waduh, kaget saya juga, saya bilang. Ya, pendeta juga manusia. Saya bilang begini, terus dok, dikasih minum obat apa? Wah nggak bisa. Kita harus potong operasi kecil, kita akan tes di lab. Ini stadium berapa? Loh, kok pakai stadium segala? Saya tanya. Ini kemungkinan cancer Pak. Minimal tumor, dia berkata. Waduh lemes. Pendeta divonis tumor, kagetnya sama dengan jemaat, bener nggak? Nggak mungkin pendeta divonis tumor senyum-senyum, ih keren perut gua ada tumor. Itu pendeta bego, saudara. Ya, saya pulang lemes, istri saya tanya gimana Pi? Ada tumor Mi. Loh kok bisa? Nggak tahu, udah jaga makan, olahraga. Penyakit nggak datang diundang, pasti datang. Terus kata dokter apa? Katanya harus dipotong, dioperasi. Istri saya dengan entengnya, ya udah potong aja. Tuhan kan bisa pakai dokter untuk lakukan mujizat. Lo enak aja lo, gue bilang main potong-potong. Kain benang dipotong enak, ini usus dipotong. Sembarangan, usus babi dipotong enak gitu sudah. Ya, saya bilang tanya Tuhan dulu yang ciptakan kita, jangan main potong-potong. Hari itu juga saya telepon semua pendoa sahabat, saya telepon semua pengerja. Biasanya pendeta kalau sakit suka ngumpet-ngumpet. Nggak mau ketahuan pengerja, apalagi jemaat. Karena ketika ketahuan sakit, biasanya saudara yang suka menghakimi itu lebih jahat dari gedung DPR. Ya, itu pendeta gembala pasti ada dosa, masa kena tumor sih, biasanya ada begitu, tapi di GB Intermak nggak ada. Ya, yang ada di GB Kutub Utara, turun ke bawah 300 meter. Ya,
Tapi saya terbalik, semakin banyak orang berdoa semakin mantap. Amin. Saya bilang saya divonis tumor, kalian tumpang tangan berdoa semua ngasih herbal ini, herbal itu, bukan hanya berdoa satu kulkas penuh dengan herbal. Tapi malamnya luar biasa, kami saat teduh berdoa dengan anak nomor 1, nomor 2. Masih kecil mereka, kelas 1-2 SD, si Bontot baru lahir. Tiba-tiba saya bilang begini sama anak saya yang nomor 2 yang ikut saya misi, Sevanya namanya Sev. Papimu ini divonis tumor. Saya nggak kasih tahu tumor itu apa, karena anak baru kelas 1 SD. Papi divonis tumor, harus dipotong, dioperasi. Tapi papi beriman, papi sembuh, nggak usah dioperasi. Kamu tumpang tangan doain papi ya sayang. Saya ambil tangan kanannya, saya suruh pegang perut kiri saya, yuk kita berdoa, Sevanya mau berdoa. Dia berdoa, nggak sampai 1 menit tapi saya merasakan ada urapan yang dahsyat. Dan anak saya doa bilang begini, Tuhan Yesus, anak tuh polos ya anak kecil. Papiku kan pendeta, ya orang bilang perutnya ada tumor, harus dioperasi, dipotong, jangan ya Tuhan kasihan deh. Ya Tuhan aja yang operasi, dalam nama Tuhan Yesus cembuh. Bukan sembuh tapi cembuh. Cembuh kayaknya lebih dahsyat daripada sembuh. Amin dia bilang. Saya mata berkaca-kaca, saya pegang kepala anak saya, makasih sayang udah doain papi. Saudara, hari Senin berdoa, hari Kamis saya bangun dari tidur sekitar 5:30. Saya bangun kok ranjang saya basah. Sebelumnya nggak pernah tuh keluar darah itu pada saat tidur atau apapun lagi jalan nggak. Biasanya BAB baru keluar. Ya. Nah saudara, ranjang saya basah saya positif. Wah si kecil ngompol nih habis nyusu banyak gitu malam. Tapi waktu saya bangun, loh ini kok darah semua. Dan darah itu bukan sekedar darah seperti campur daging. Saya belum kaget. Wah istri habis melahirkan, memang kemarin saya kasih minum jamu supaya darah kotornya keluar. Tapi saya benar-benar kaget saat itu karena saya lihat saya tidur dipisahkan anak nomor 3. Area tidur istri saya kering, si kecil kering. Lah ini darah dari mana? Akhirnya saya lihat di selangkangan saya, maaf saudara, itu daging campur darah, ada 90 cm persegi. Dan saya merasakan kok perut saya kempes dan kok becek di dubur saya, maaf. Tangan kanan ini saya raba ke celana dalam, waktu saya tarik saya begitu syok. Karena gumpalan daging begitu banyak keluar dari dubur saya teriak darah Yesus. Tapi ini bukan darah Yesus, tapi darah saya maksudnya sudah. Ya, wah saya teriak darah Yesus, istri saya bangun lihat gitu, kaget. Aduh papi, udah operasi, gue gak mau jadi janda tau gak? Dia takut jadi janda sudah. Saya lompat ke toilet Bapak Ibu, ini celana dalam begitu belum buka semua. Itu maaf saudara, itu daging jatuh, brok begitu saudara. Maaf ya, itu daging menjijikan sekali dan itu darah berceceran. Saudara jujur saat itu lemes. Di tengah ketakutan yang ada, saya telepon rumah sakit Husada, dokternya tahu saya hamba Tuhan yang tanganin saya bilang, dok saya pendarahan banyak banget, campur daging, ini gimana? Kamu puasa ya, 12-14 jam, besok kita CT scan, besok kita MRI, kita cek semuanya. Ya, dan akhirnya saya diantar istri, CT scan, MRI, semua dicek, CA-nya segala macam, dan dokter berkata 3 hari kamu datang, kita lihat secara medis kita harus berbuat apa. Saudara nunggu 3 hari, saya nangis sama Tuhan, dan kadang-kadang doa harus sedikit ngancam Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan kasih saya karunia healing loh. Doain orang sakit sembuh. Masa aku sakit doa Tuhan gak sembuhkan? Kalau aku gak sembuh yang malu Tuhan loh. Saya gituin Tuhan, sedikit ngancem saudara. Ya, pokoknya Tuhan aku gak mau dioperasi. Aku beriman tidak ada satu pisau operasi menyentuh perut kiri saya. 3 hari nangis, doa puasa segala macam. Akhirnya diantar istri, duduk bengong saudara, saya lihat hasilnya 19 lembar di CT scan dan tiba-tiba dokter bilang gini, Pak, CT scan itu, MRI itu jarang salah, bisa salah tapi jarang sekali terjadi. Bapak sakit sebenarnya di mana sih? Di sini dok saya bilang. Ya, perut kiri saya sakit banget. Hasil pertama Pak, itu benjolan daging gede loh dia bilang, di luar dinding usus besar. Tapi hasil kedua, dari 19 lembar foto, cek CA, tumor segala macam, bahkan napas diambil, dicek takut ada virus atau apa. Hasil kedua Pak, benjolan dagingnya hilang. Bapak gak perlu operasi dan Bapak dinyatakan sembuh. Dan ini sudah terjadi 18 tahun yang lalu tanpa pisau operasi. Amin. Jangan pernah berdoa dengan ketakutan, vonis apapun, keadaan apapun yang kau hadapi. Jadi hal pertama, bagaimana kita bisa memiliki doa yang powerful? Jangan pernah berdoa dengan ketakutan. Amin. Yang kedua, next. Kita angkat. Ya. Lihat yang tulisan merahnya. Masih di pasal yang sama. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Saudara. Nah saudara mengerti,
Berapa tahun pun pergumulan hidup Anda yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun belum punya keturunan. Ya, kau berkata, Pak, kayaknya Tuhan mau dengar doa kita butuh waktu belasan tahun gitu. Anda bergumul bukan bicara bulan, sekian tahun buat bisnismu dipulihkan. Sampai hari ini belum beres-beres. Anak-anakmu sampai hari ini mungkin masih ada yang drugs, narkoba. Dan kau berdoa sudah 5 tahun, 7 tahun. Berdoa buat suamimu yang sebentar-bentar maaf. Para suami, KDRT, main tangan segala macam. Tapi suamimu masih tetap keras. Tetap melakukan kekerasan. Dan pergumulanmu bukan hanya bicara bulan sekian tahun dan akhirnya mungkin saudara sampai hopeless bilang begini, Tuhan kayaknya Pak Pendeta mau jawab doa kita, butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia dengar doa kita butuh waktu berbulan-bulan Pak Pendeta. Saudara ingat baik-baik, detik ini kau berdoa, kapan dia dengar firman Tuhan? Coba ditayangkan lagi biar untuk memperjelas. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari keberapa? Kedua atau ketiga, sebulan, 2 bulan? Hari pertama saudara. Jadi artinya detik ini kita berdoa, doa kita langsung sampai ke sorga. Amin. Ya. Yang jadi masalah kita jadi orang Kristen, kita maunya jawaban doa instan. Benar gak atau betul? Maunya instan kan? Tuhan kontrakan 1 Agustus udah jatuh tempo. Kalau bisa Tuhan 25 Juli uangnya udah ada. Hilang ngatur Tuhan, enak aja loh. Ya saudara, nggak bisa. Coba diklik lagi. Saya kasih beberapa contoh. Di Alkitab, next diklik. Di Alkitab banyak contoh Tuhan itu ketika ada orang sakit, ada orang bergumul, dia sengaja nunda doa kita loh. Saya ambil contoh begini. Di Betania ada 3 murid yang sangat dikasih oleh Tuhan. Maria, Marta, Lazarus. Suatu hari Lazarus sakit keras dan hampir mati. Enci ade ini, kakak ade ini, Maria, Marta tinggalkan Betania. Kunjungin Yesus yang lagi KKR, lagi pelayanan. Dan ketika ketemu Yesus, kakak ade ini tersungkur cium kaki Yesus dan bilang begini, Tuhan, orang yang kau kasihi sakit dan hampir mati. Perhatikan kata-katanya. Orang yang engkau kasihi sakit dan hampir mati. Bapak Ibu kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bisa sakit gak? Bisa ditipu orang? Bisa kena kecelakaan? Ya, makanya gereja Tuhan ingat kalau ada orang sakit, bangkrut, kena persoalan, jangan kita tunjuk jari menghakimi mereka. Ada dosa tuh. Hati-hati loh saudara. Ya. Orang yang kau kasihi sakit dan hampir mati. Bukan hanya sakit, hampir inailahi. Hampir mati. Yesus waktu dengar itu apakah dia tinggalkan pelayanan? Dia langsung ke Betania, tumpang tangan di kepala Lazarus supaya sembuh? Enggak. Yesus bilang begini, penyakit ini tidak akan membawa kematian tapi akan menyatakan kemuliaan namaku. Dan ketika dia dengar Lazarus sakit keras, ayatnya bilang begini, Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama lagi. Sengaja. Saya bayangkan ekspresi Maria Marta betapa kecewa, betapa sedihnya mereka. Udah jalan kaki jauh-jauh ketemu Yesus. Yesus sengaja nunda 2 hari lagi saudara. Ya. Dan akhirnya Yesus datang hari keberapa? Hari keberapa? 4. Kok gak ketiga ya? Kenapa Yesus harus datang hari keempat? Kenapa gak ketiga? Karena selalu di Alkitab bicara angka 3 dan Yesus kelihatan suka dengan angka 3. Dia bangkit pada hari ketiga, paku di tubuhnya ada 3, Yunus di perut ikan 3 lambang Trinitas. Tolong jangan dipasang togel ya Bapak Ibu, 3. Jangan. Lumayan Pak Pendeta, menang perpuluhan buat GB Intermike. Weh, hati-hati, jangan saudara. Ya. Tapi kenapa kasus Lazarus, Yesus itu datang hari keempat? Bapak Ibu harus tahu, tradisi orang Yahudi. Saya udah 25 kali ke Israel. Saudara mau ikut saya juga ada lagi rute Desember dan Januari, bisa kontak saya. Ya, kita punya tur sendiri untuk berangkat ke Israel. Nah saudara, orang Yahudi itu punya tradisi begini. Setiap ada orang meninggal, biasanya mereka akan nangis meratap kelilingin peti sampai hancur hati saudara. 3 hari 3 malam, karena mereka percaya rohnya masih di situ. Dan mereka percaya minta belas kasihan Tuhan supaya rohnya dikembalikan dan orangnya bangkit. Tapi hari keempat, orang Yahudi tahu ini gak mungkin lagi bisa hidup, dibawalah ke kubur. Ya, dulu zamannya tuh kayak kubur batu, dimasukin, ditutup goanya. Ya, karena udah nggak mungkin bisa bangkit. Disinilah kenapa Yesus ada alasan datang hari keempat. Disinilah membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Karena orang ini mustahil bisa bangkit lagi. Tapi dia datang hari keempat untuk membangkitkan Lazarus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Ya. Jadi kalau ketika Anda berdoa, doa Anda kelihatannya belum dijawab oleh Tuhan. Bukan gak dijawab, belum dijawab. Jangan pernah berhenti berdoa. Satu kisah lagi, ada seperti Bartemius.
Si buta, bukan dari Goa Hantu, tapi si buta dari Jericho. Saudara, dia tinggal di pinggiran kota, karena kalau orang buta kusta itu tinggal di pinggiran kota, di belakang tembok. Saudara, tiba-tiba ketemu, dia mendengar satu nama yang dielukan, Yesus masuk ke dalam kota Jericho. Karena buta nggak bisa melihat, dia berusaha berdiri nggak bisa, mungkin disikut orang, karena saya percaya ratusan ribuan orang pengen melihat sang penyembuh itu, saudara. Tiba-tiba saya bayangkan begini, dia tarik satu orang yang lewat. Dia ngomong, itu siapa? Orang ini mungkin berkata, oh itu Yesus sang penyembuh ada di kota Jericho. Imannya bangkit. Dan dia meskipun buta, saya percaya dia punya indera yang lebih yang dikasih oleh Tuhan. Dia merasakan Yesus lewat. Dia berseru, kata firman Tuhan. Berseru artinya berdoa. Dan dia teriak, dia bilang gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus dengar, ini orang berdoa. Minta belas kasihan. Apakah Yesus berhenti? Enggak. Yesus terus berjalan, saudara. Dan Bartimeus imannya enggak runtuh. Dia teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 2 kali. Yesus 2 kali mendengar, tapi dia enggak berhenti, saudara. Dan akhirnya si buta ini mengalami dilema. Dilema pertama, dia 2 kali berdoa. Yesus dengar, matanya belum mencelik. Dilema kedua, saudara. Orang-orang negor dia berkata, diam, jangan berisik. Tapi iman dia, saudara, dia enggak pernah berhenti berseru. Dia teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka ayatnya bilang begini, maka berhentilah Yesus. Dia panggil beberapa muridnya, dia berkata, suruh orang itu datang kemari. Beberapa murid mendekati, beberapa jemaat mendekati, guru panggil engkau, kuatkan hatimu. Apa yang dilakukan Bartimeus? Saudara nanti baca di rumah, saudara. Yang dilakukan Bartimeus apa? Dia lepas baju, saudara. Saya dulu nggak ngerti, ini orang pornografi banget, Tuhan panggil lo kenapa buka baju? Dia lepas jubahnya, sebelum dia datang mengambil Yesus. Ternyata saudara, jubah orang buta di zaman Yesus beda dengan jubah saat yang kita pakai. Saudara, jubah orang buta di zaman Yesus menunjukkan kebutaannya seperti seragam. Jadi orang tahu ini orang buta dari apa? Dari jubahnya, dari pakaiannya. Jadi dia nggak usah teriak-teriak, awas orang buta mau lewat. Dia nggak perlu teriak, orang tahu ini orang buta. Kenapa? Dari bajunya. Kalau di Indonesia apa? Pakai tongkat, kacamata hitam. Kalau bawa teko, bawa tikar, tukang pijit keliling. Hati-hati, beda. Saudara, ya. Dan akhirnya dia mendekati Yesus dan Yesus memberikan pertanyaan yang sangat mahal. Apa yang rindu aku lakukan buat engkau? Karena pertanyaan yang sangat mahal, Bartimeus juga jawab dengan pertanyaan sangat mahal. Rabuni, aku ingin melihat. Maka menceliklah mata Bartimeus. Saudara, ingat baik-baik. Hari ini engkau mungkin bergumul sekian tahun. Buat bisnismu suka dipulihkan. Kesehatan tubuhmu. Buat hubungan suami istri. Rumah tangga yang kacau, anak-anakmu yang memberontak. Rasanya udahlah, cukuplah. Kayaknya Tuhan gak dengar. Saudara, pesan firman Tuhan di poin kedua ini, jangan pernah berhenti berdoa. Terus berseru, terus berdoa, percaya Tuhan kita sembah itu gak tuli sudah. Tapi dia ingin melatih iman kita, Anda terus berdoa, akan sampai satu titik, Yesus datang berkata, apa yang rindu aku lakukan buat engkau. Disitulah jawaban doa tiba. Bisnismu dipulihkan, kesehatan tubuhmu disembuhkan, rumah tangga dipulihkan, keuanganmu, bisnismu dipulihkan. Setuju, kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Suatu hari saya dapat tugas di Tentena setelah kerusuhan Ambon. Melibatkan hampir 160 pendoa syafaat. Saya disuruh menangani pelepasan massal 1.550 hamba Tuhan plus jemaat yang hadir. Ya, paginya saya khotbah di GBI Sudirman dan saya mendapatkan satu eksiden karena malamnya mobil kotor. Pembantu saya suruh cuci, saya kontrol mobil saya sudah bersih belum, saya pinjam sendal jepit pembantu, tiba-tiba sendal jepitnya udah tipis, saudara saya kepleset jatuh. Nah ketika saya jatuh, seharusnya refleks saya tahan begini. Tapi tangan saya ketekuk gini dan bunyi langsung krak saudara, seperti patah. Itu saya sulit mengangkat tangan dan sakitnya, waduh sakit banget. Bukan kayak lagu dangdut ya, sakitnya aku di sini, bukan saudara. Tapi benar-benar sakitnya di sini. Saudara, pendeta juga manusia, sekali lagi saya telepon tukang urut yang saya kenal. Pak tolong ke rumah ya, urut saya jatuh. Aduh Pak maaf, saya minggu tidak urut, libur. Bisanya hari Senin, aduh gak bisa karena saya jam 4 harus berangkat ke Poso, ke Tentena. Saya bilang harus melayani, gak bisa Pak. Saya tetap melayani khotbah. Saya tetap khotbah sampai di sana, gembalanya sambut saya, gimana kabar Pak Amin? Kabar tidak begitu baik Pak, saya kasih lihat tangannya bengkak. Aduh kenapa Pak Amin? Saya jatuh Pak sebelum berangkat ke tempat ini. Waduh, ya bisa khotbah gak? Bisa. Tangan kanan masih bisa pegang mic. Saya khotbah saudara, selesai pulang, jam 2 sebelum berangkat saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan Yesus besok aku harus melayani pelepasan. 1.500 orang lebih.
tanganku bengkak. Tapi aku minta, aku nggak tahu kota Tentena ini di mana. Tapi aku berdoa ketika aku tiba, Tuhan siapkan satu tukang urut terbaik di kota itu untuk ngurut tangan hambamu. Ya, selesai berdoa ke bandara, pendoa Safat sudah pada kumpul, saya panggil, saya bilang, kenapa Pak Min? Doakan saya, kenapa saya jatuh? Wah, begitu lihat tangan saya bengkak, semua pada komentar. Ini pendoa Safat, serangan nih Pak. Setan gak suka, ya. Iblis gak suka, bukan serangan gue ceroboh. Jangan iblis dikambing hitamkan, dia udah hitam jadi cemong, ntar jangan gue bilang. Ya, dia pendoa Safat maaf ya, jangan dikit-dikit terlalu ngeruh, serangan-serangan gak gampang. Iblis nyerang kita, Ayub dia masih izin sama Tuhan. Itu setan. Kesandung batu dikit serangan, kejedot pintu serangan, lihat tukang kredit serangan. Wah. Pinjol apalagi saudara. Jangan saudara, jangan dikit-dikit serangan lah. Enggak gampang setan nyerang kita, percayalah. Saya kalau mau diserang udah mati. Di Sidang Dayak, disantet segala macam. Ya, di Papua diancam dibunuh. Ya, itu kepala-kepala suku yang punya ilmu tinggi. Enggak pernah tembus lah. Kalau orang percaya itu yang intim dengan Tuhan enggak akan ditembus santet. Percaya sama saya. Enggak gampang dia nyerang kita. Saudara berangkat sampai di sana. 13 jam perjalanan, semua udah check in, saya check in terakhir, saya bilang kalian istirahat, waktu tidur kalian 1,5 jam, jam 5 morning call, kita saat teduh doa sampai jam 6, mandi, langsung sarapan, jam 7 kita jalan, pelayanan pelepasan. Saudara setelah semua masuk hotel, saya ngobrol sama resepsionnya, seorang bapak 60 tahun lebih, saya prediksi mungkin 63-an, dan saya tanya gini, Pak di sini ada tukang urut nggak? Loh kenapa Pak? Saya angkat tangan saya jatuh Pak di Jakarta, ya ampun. Kok bengkak begitu Pak tangannya? Iya Pak, ada tukang urut nggak? Tiba-tiba di sebelah dia ada anak muda, seumuran anak saya nomor 2 lah, 23 tahun, 24. Tiba-tiba dia unjuk, Pak ini ponakan saya. Dia punya karunia yang mengurut dan dia tukang urut terbaik di desa ini. Saya kaget, 23 tahun tukang urut terbaik. Hah? Yakin nih? Terus dia bilang begini, nak kamu bawa Pak Pendeta ke dalam, dia tahu saya hamba Tuhan, kamu urut ya. Nah tukang urut yang pinter, sini sakit dia gak urut langsung. Dia urut dari kaki saya, wah ini bener nih pinter nih. Sampai ke pinggang, Pak ketarik sampai pinggang, iya pinggang saya sakit, leher mulai sakit. Ya dia urut sampai di sini, jurus jetlinya keluar, kretak, ditarik-tarik. Saya tahu ini malaikat Tuhan, dia bilang gini, Pak tidur ya, besok bangun Bapak pasti sembuh katanya. Wah ini Tuhan kirim. Saudara tidur 1 jam tapi deep sleep, saya bangun saya kaget, tangan saya kempes. Dan akhirnya saya bisa melayani Tuhan. Amin. Yang luar biasa. Mau cari tukang urut di mana di desa yang kita nggak tahu jam 2 subuh. Itu yang saya nggak habis pikir sampai hari ini. Karena firman Tuhan berkata, hari pertama kau berdoa, doamu Tuhan dengar. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Ya. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Doa Daniel bukan hanya didengar oleh Tuhan, tapi Tuhan datang oleh karena perkataan Daniel. Waktu engkau berdoa buat suamimu, Tuhan datang menjamah suamimu. Ketika engkau para pengusaha, kau sedang dililit hutang, bisnismu hampir bangkrut, Tuhan datang pulihkan bisnismu. Ya, nasib hidup masa depanmu bukan ditentukan oleh keadaan dunia, nasib hidup masa depanmu bukan ditentukan oleh perusahaanmu, bukan ditentukan oleh perkataan dokter. Bukan ditentukan oleh suamimu, istrimu, orang tuamu, tidak ada yang bisa menentukan nasib hidup masa depan kita. Nasib hidup masa depan kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Anda boleh dilecehkan, Anda boleh nggak dianggap dalam rumahmu, oleh mertuamu, oleh ipar-iparmu. Di bisnis kau tidak dianggap, mungkin kau miskin segala macam. Gak usah pusing saudara. Yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ketika Daud mau diurapi jadi raja, Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel. Samuel kamu ke tempat Isai. Isai itu bapaknya Daud. Ngapain Tuhan? Salah satu anaknya aku mau urapi jadi raja. Samuel datang bilang sama Isai. Tapi Isai ini gambaran bapak jasmani yang gak bener. Yang pilih kasih. Dan dia berkata, hei Isai, anakmu laki-laki semua keluarkan. Kenapa? Salah satu aku mau rapi jadi raja. Sebagai seorang daddy, sebagai ayah senang. Tapi Isai ini gambaran bapak gak benar. Yang dia keluarkan tuh anaknya yang keren-keren. Eliab, Nadab, Abisama yang tinggi mungkin 190. Dadanya bidang, perutnya six pack, bukan perut prenagen, tapi perut elmen. Saudara. Nah Samuel ketika melihat seperti itu kepincut saudara. Wih ini keren ya kau jadi raja pakai baju kebesaran segala macam, kepincut. Tapi Tuhan tahu isi hati Samuel. Samuel bukan itu orangnya. Kalian manusia tuh selalu lihat penampilan, tapi aku lihat hati. Dan Samuel bilang sama Isai, Isai anakmu sebenarnya masih ada enggak? Masih ada Pak Nabi. Di mana? Gembalakan kambing domba 2-3 ekor di padang. Lah kan saya bilang semua anak laki-laki dikeluarkan. Kenapa ini satu enggak ditampilkan? Enggak usah lah Pak Nabi. Ini abang-abangnya koko-kokonya yang keren aja ditolak. Ini satu sengaja gue enggak display. Mungkin seperti itu. Panggil dia kalau enggak kita enggak makan siang. Cerita begitu kan. Daud masuk saudara. Weh, wajahnya kemerah-merahan.
Keren saudara. Ada pendeta salah khotbah. Kenapa Daud wajah kemerah-merahan? Jerawatan Pak dia. Masih belia. Khotbahnya di GC, saya luruskan. Oh, jangan salah kamu khotbah begitu. Ya, dia masih GC Pak, jadi kemerah-merahan jerawatan. Puber, bukan. Dia bocah gembala, tiap hari kena sinar matahari, kulitnya ngelupas jadi kemerah-merahan. Bukan karena puber. Beda sama ibu-ibu yang wajah kemerah-merahan, dikerok sengaja biar mulus. Itu kasus beda. Ya. Nah ketika Daud masuk urapan Allah turun bagi Samuel. Samuel, ini orang yang urapi dia. Saudara, Daud dipilih jadi raja bukan karena pintar. Daud dipilih jadi raja bukan karena pengalaman, perang aja gak pernah. Saudara. Tapi Daud dipilih jadi raja karena punya hati berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sukses gagal seseorang bukan ditentukan oleh titel jabatan. Silakan sekolahkan anak kita sampai setinggi langit. Saya bilang sama 3 anak saya, kalian S1, mau lanjut S2 papi biayain. Ya, tapi itu tidak akan menjamin kalian berhasil kalau kalian gak takut sama Tuhan. Papimu ini lulusan madrasah, belajar bahasa Arab. Ya, saya SMP berjuang sendiri saudara. Sampai jadi pengusaha, sampai jadi pendeta. Karena orang tua udah bangkrut. Semua pekerjaan pernah saya jalani. Jual gerobak air, jual koran, jual babi keliling. Kerja di tambal ban sehari 300 rupiah. Jual es batu, semua. Setiap ada kesempatan saya dongeng kepada anak-anak. Kalian jadi anak harus punya fighting spirit, gak boleh lemah. Makanya anak saya 3 puji Tuhan. Ya, mereka punya fighting spirit, bisa jadi pengusaha meskipun baru merintis semua. Mereka punya daya juang luar biasa. Jangan takut dengan keadaan, jangan malas. Orang dunia aja gak malas bisa diberkati Tuhan. Apalagi anak Tuhan kalau gak malas, tambah diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara, sukses gagal bukan ditentukan oleh titel jabatan sekolah. Silakan kita kalau punya uang, sekolahkan anak kita sampai S3. Mau lulusan UK, mau di Melbourne kayak apapun. Yang the best sekolahnya, mau ke Cungko, ke China saudara. Tapi setelah lulus meskipun mereka cum laude, jangan sombong meskipun S3. Jangan sombong. Samsung S24 masih promo sampai hari ini. Jangan sombong anak S3 saudara. Amin saudara, rendah hati itu penting saudara. Ya. Nah saudara, keberhasilan kita itu tergantung kalau engkau punya hati berkenan di hadapan Tuhan. Daud itu punya moto luar biasa loh. Setinggi-tinggi pohon itu ada ujungnya. Setinggi-tinggi gunung ada batas limitnya. Sedalam-dalam lautan ada dasarnya. Sedalam-dalam persoalan pasti ada penyelesaiannya. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah anggap sepele apapun yang kecil di tangan Anda. Daud kalahkan Goliat bukan dengan busur panah besar, bukan dengan tombak, dengan perisai yang besar, tapi dia hanya kalahkan Goliat hanya dengan sebuah ketapel kecil di tangannya. Jangan pernah anggap sepele apa yang kecil di tanganmu, tapi ingat siapa yang sertai hidupmu. Amin saudara. Ya. Dan di akhir firman Tuhan ini, mari imam musik udah maju ke depan semua saudara. Hayo saudara. Hadapi semua badai hidup ini. Terus berdoa. Jangan pernah kalah dengan keadaan. Jangan pernah berdoa dengan ketakutan. Saran saya di akhir firman Tuhan ini, engkau yang berdoa sekian tahun belum dijawab dan engkau mungkin sudah patah semangat. Imanmu semakin dikuatkan. Dan kita imani tidak lewat dari tahun 2024, jemaat GBI Intermart semua doanya dijawab oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita pakai berdiri Bapak Ibu. Pujian tadi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, saya rindu berdoa buat saudara. Saudara gak perlu maju mengingat waktu. Saya minta untuk engkau yang sakit, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Semua pejamkan mata. Dan buat engkau yang mengalami kesulitan, persoalan keuangan, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, apapun masalah anak-anakmu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Semua pejamkan mata. Ingat firman Tuhan hari ini, doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Bapa, ampuni terlebih dahulu segala dosa salah kami. Yang kami lakukan dengan tindakan, pikiran, perbuatan kami, ampuni, layakan kami. Sehingga semua doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dan hari ini kau melihat dari sorga, begitu banyak tangan yang terangkat. Tanda penyerahan total hidup mereka. Ketika mereka mengangkat tangan, Tuhan Yesus, kau turun tangan menjamah setiap anak-anakmu. Aku berdoa buat setiap tangan kiri yang ditaruh di tempat yang sakit. Ada yang pencerneraannya terganggu hari-hari ini, dalam nama Yesus. Lambung usus yang baru Tuhan gantikan buat tubuhmu. Mah yang baru Tuhan gantikan. Yang jantungnya bermasalah, mungkin sudah bocor, dalam nama Yesus. Dia perintahkan malaikat untuk menukar jantung yang baru dalam nama Yesus. Ginjalmu bermasalah, Tuhan gantikan ginjal yang baru. Pembuluh darah bermasalah, mungkin ada yang sakit tensi darah tinggi secara terus menerus. Oh Tuhan, semuanya kembali normal dalam nama Yesus. Matamu yang mendapatkan masalah, penglihatanmu mulai kabur dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Sel-sel saraf apapun, segala penyakit apapun di tubuhmu yang ditaruh di tempat yang sakit, aku katakan dalam nama Yesus hari ini, terima mujizat kesembuhan. Terima mujizat kesembuhan. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan engkau akan melihat nama Yesus dimuliakan justru melalui penyakit yang kau derita. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dan buat setiap anak-anakmu yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan mereka terpuruk, oh Tuhan, tingkap-tingkap langit kau bukakan. Engkau Jesus the key of life, yang pegang kunci kehidupan. Satu pintu berkat tertutup, pintu berkat yang lain kau bukakan. Bisnis mereka dipulihkan. Ada ide-ide baru dalam bisnis mereka sehingga mereka bisa membuka lahan yang baru. Dan kau sanggup turun tangan memberkati. Hubungan suami istri dipulihkan. Orang tua yang tidak bertobat menjadi bertobat. Anak-anak yang memberontak menjadi bertobat. Di dalam nama Yesus. Apapun masalah jemaatmu di GB Intermak hari ini juga, bukan besok tapi hari ini, semuanya ditolong oleh Tuhan. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan terima dengan iman, engkau yang sudah dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu untuk memberkati.